Stock Box. Audio 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 Stock Box. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم:
man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah atau kama jaa fil hadis. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan hari ini Allah Subhanahu wa taala masih mempertemukan kita dalam rangka majelis ilmu, dalam rangka zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena telah begitu banyak hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengenai tentang keutamaannya orang yang talibul ilmi, orang yang mencari ilmu agama. Kemudian selanjutnya, salawat serta salam jangan sampai kita lupakan atas pimpinan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tambah hari macam mana kita tambah syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tambah hari macam mana kita mengikuti apa yang Rasulullah perintahkan kepada kita. Karena telah begitu banyak kebaikan-kebaikan yang telah Rasulullah berikan kepada kita. Macam mana cara bersyukurnya? Di antara cara bersyukurnya yaitu memperbanyak baca salawat. Jadi terangkan di dalam kitab An-Nubdah, idza kunta fi amrin wa dikta bihamrihi wa asbahta fi usrin wa amsayta bil faraji fasalli 'alal muhtari min ali hashimi katsiran fa innallaha ya'tika bil faraji. Kalau kita ini mendapat banyak masalah, mendapat banyak kesulitan-kesulitan yang datang pada diri kita, kuncinya yaitu memperbanyak baca salawat. Memperbanyak baca salawat atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian, tuan-tuan, puan-puan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pertemuan kita hari ini, kuliah kita hari ini bertajuk dahsyatnya kekuatan cinta. Dahsyatnya kekuatan cinta, cintanya sahabat kepada Nabi, cintanya Nabi kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang mulia, jadi bila seseorang itu dia benar-benar jatuh cinta dengan seseorang, dengan sahabat, dengan yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka orang tersebut baru dengar namanya saja hatinya sudah bergetar. Macam mana dulu cintanya Sayyidina Bilal bin Rabah radhiyallahu ta'ala anhu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana dulu Sayyidina Bilal ini menjadi muadzin di Masjid Nabawi di Madinah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belum dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka lepas Rasulullah wafat, Abu Bakar sedih karena ditinggal wafat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar mengatakan, di Madinah ini ada 1000 kenangan saya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya berjalan ke sana ingat dengan Nabi, saya duduk di sini ingat dengan Nabi. Karena Sayyidina Bilal selalu kemana-mana dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Sayyidina Bilal sudah tak kuat lagi tinggal di Madinah, duduk di Madinah. Maka Sayyidina Bilal minta izin kepada khalifah pada waktu itu, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Ya Amirul Mukminin, saya minta izin untuk hijrah, untuk pindah rumah ke negeri Syam. Maka Sayyidina Abu Bakar mengatakan, wahai Bilal, kenapa kamu mau hijrah? Maka Bilal mengatakan, karena saya sudah tidak mampu lagi, tidak kuat lagi kalau duduk di Madinah, sementara di Madinah tidak ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka betul Sayyidina Bilal pergi hijrah ke negeri Syam. Setelah lama tinggal di negeri Syam, pada suatu malam Rasulullah, Sayyidina Bilal didatangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati mimpinya.
Maka lepas bangun tidur, paginya Sayyidina Bilal terkejut menangis karena pada malam harinya didatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka istri daripada Sayyidina Bilal bertanya, "Ya Sayyidi, ma yubki?" Wahai kekasihku, kenapa engkau menangis? Maka Sayyidina Bilal mengatakan, "Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil barihah." Tadi malam Rasulullah mendatangi saya. Kemudian Nabi mengatakan kepada saya, "Ya Bilal, ma hadal jafa ya Bilal, fama ana laka an tazurana." Wahai Sayyidina Bilal, Nabi bersabda mengatakan kepada Sayyidina Bilal, "Wahai Sayyidina Bilal, keburukan apa, kejelekan apa yang telah memasuki hatimu? Fama ana laka an tazurana, sehingga kamu tidak pergi lagi ke Madinah untuk berziarah denganku." Maka bangun tidur Sayyidina Bilal menangis. Di pagi harinya langsung siap-siap untuk pergi ke Madinah Al-Munawwarah. Maka keesokan harinya datang ke Madinah. Sampai di kota Madinah, Sayyidina Bilal jumpa pertama kali dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Maka Sayyidina Abu Bakar mengatakan kepada Sayyidina Bilal, "Ya Bilal, halla adanta lana kama tu'addin li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Wahai Sayyidina Bilal, aku tengok wajahmu, aku teringat masa-masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kama kunta tu'addin li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Cakap Sayyidina Abu Bakar, maukah kamu sekarang azan untuk mengingat masih ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka Sayyidina Bilal mengatakan, "Ya Amirul Mukminin, wahai Abu Bakar, saya tidak bisa, saya tidak kuat azan di dalam kota Madinah sementara Rasulullah sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala." Ditolak oleh Sayyidina Bilal. Jalan lagi jumpa dengan Sayyidina Umar. Sayyidina Umar mengucapkan kata-kata yang sama, "Ya Bilal, halla adanta lana kama kunta tu'addin li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Wahai Bilal, aku tengok wajahmu teringat dulu pada zamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adzan Bilal. Maka oleh Sayyidina Bilal ditolak lagi. Jalan lagi jumpa dengan cucunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang masih kecil pada waktu itu. Siapa? Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Ketika jumpa dengan Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, maka Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain tadi langsung dipeluk Sayyidina Bilal, langsung menangis. Dipeluk menangis. "Bilal, kamu kemana aja? Sudah lama tak jumpa dengan kamu, saya rindu dengan kamu." Maka Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain tadi mengatakan, "Bilal, azan." Maka ketika Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain minta Sayyidina Bilal untuk azan, tidak bisa ditolak lagi. Tidak mampu ditolak lagi. Tadi yang pertama Sayyidina Abu Bakar bisa ditolak. Sayyidina Umar ditolak. Maka yang ketiga yang minta Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain tidak ditolak. Langsung pada waktu itu Sayyidina Bilal naik ke menara, ke tempat yang tinggi, langsung adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka ketika Sayyidina Bilal melafadzkan, mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, bujatil Madinah. Seluruh penduduk Madinah terkejut. Apa yang terjadi di kota Madinah? Kok kita ingat dengan zamannya Nabi? Mereka mengatakan, "Abu Isa Rasulullah, apakah Rasulullah bangun bangkit dari kuburnya?" Lanjut lagi, "Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah." Maka seluruh penduduk Madinah, semua orang-orang Madinah, laki-lakinya, perempuannya, tua, muda, besar, kecil,
tidak mampu lagi mereka tinggalkan kedai-kedai mereka, tinggalkan rumah-rumah mereka, berkumpul di dalam Masjid Nabawi untuk mengetahui apa yang terjadi di kota Madinah. Maka Sayyidina Bilal lanjut adzan, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sayyidina Bilal sudah menangis sekencang-kencangnya, tidak kuat lagi. Maka pada waktu itu tidak dilanjutkan adzannya, Sayyidina Bilal terus pergi meninggalkan kota Madinah. Rindu dengan Nabi, karena beliau teringat dengan zaman-zamannya Nabi. Maka ketika jumpa dengan budak yang kecil tadi, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, enggak mampu ditolak. Ketika Sayyidina Bilal mencium badannya, tubuhnya Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, maka tercium daripada mereka wanginya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa Sayyidina Hasan? Siapa Sayyidina Husain? Cucunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum lanjut, kita cerita sedikit mengenai keluarga Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Nabi bersabda dalam satu riwayat, laki-laki itu yang sempurna masih lumayan banyak. Yang betul-betul bisa menjaga dirinya dari kemaksiatan masih banyak. Tapi sedikit sekali seorang wanita yang betul-betul menjaga kehormatannya. Maka Nabi melanjutkan dalam satu riwayat hadis, di dunia ini cuma ada 4 wanita yang betul-betul terjaga, yang betul-betul mulia. 4 wanita dari seluruh penduduk dunia. Yang pertama, Sayyidah Fatimah Az-Zahra bintu Rasulullah. Sayyidah Fatimah, putriku, kata Nabi. Kemudian yang kedua, Siti Asiyah imra'atu Fir'aun laknatullahi alaih, istrinya Fir'aun. Kemudian yang ketiga, Sayyidah Maryam Al-Batul. Kenapa mendapat julukan Al-Batul? Karena Sayyidah Maryam itu diantara mendapat panggilan Al-Batul karena seluruh hidupnya untuk ibadah. Seluruh hidupnya untuk ibadah. Al-Batul. Kemudian wanita yang mulia yang keempat yaitu Sayyidah Khadijah Al-Kubra. 4 wanita ini betul-betul menjaga dirinya dari kesuciannya, dari kemaksiatan dan sebagainya. Maka Nabi mengatakan, Sayyidah Fatimah Az-Zahra ini putriku yang paling saya cintai, putriku yang paling saya sayang. Maka sebelum lanjut cerita, kita tinjau dulu. Kita cari asbab dulu kenapa beliau dinamakan Fatimah Az-Zahra. Jadi Fatimah itu maksud dia, arti dia disapih. Kita tengok mungkin ada budak kecil umur 1 tahun, dia masih menyusu dengan ibunya. Umur 2 tahun, dia masih menyusu dengan ibunya. Nanti kalau sudah menginjak masuk umur 2 tahun, dia disapih, sudah tidak disusui lagi. Nabi mengatakan, putriku ini saya namakan Fatimah karena Allah akan jaga dia dan keturunannya dari api neraka. Fatimah Az-Zahra. Kemudian Fatimah menikah dengan siapa? Menikah dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Maka dulu ini cerita sedikit mengenai pernikahan Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Dulu ketika Fatimah Az-Zahra sudah mulai dewasa, sudah mulai tumbuh besar, pertama yang mau melamar Sayyidina Fatimah yaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Pada suatu hari Sayyidina Abu Bakar datang jumpa dengan Nabi. Ya Rasulullah, apa Bilal? Apa Sayyidina Abu Bakar? Kata Nabi. Ya Rasulullah, akhir-akhir ini saya selalu menyebut Fatimah. Nah, jadi dulu itu kata-kata melamar itu masih kata-kata kasar. Tidak seperti macam sekarang, saya mau tunangan, saya mau melamar, itu sedikit kasar. Tapi dulu Sayyidina Abu Bakar, ya Rasulullah, akhir-akhir ini saya selalu menyebut Fatimah Az-Zahra. Maksudnya mau menikah dengan Fatimah Az-Zahra Sayyidina Abu Bakar. Maka Nabi sabda kepada Sayyidina Abu Bakar, wahai Abu Bakar, bukan takdirnya. Bukan takdirnya jodohmu putriku.
Datang lagi Sayyidina Umar. Sayyidina Umar yang kedua mau melamar putrinya Nabi. Ya Rasulullah, akhir-akhir ini saya selalu menyebut putri engkau, Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Maka Nabi diam. Kemudian Nabi menjawab, ya Amirul Mukminin, Sayyidina Umar, bukan takdirnya. Maka berita itu terdengar ke seluruh penduduk Madinah bahwa ada dua orang sahabat, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, mau melamar putrinya Nabi, ditolak secara halus oleh Rasulullah SAW. Maka seluruh pemuda Madinah pada waktu itu, seluruh mata pemuda tertuju kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kayaknya Sayyidina Ali yang cocok nih. Maka seluruh pemuda berkumpul musyawarah, datang bareng-bareng kepada Sayyidina Ali. Sayyidina Ali, Abu Bakar tidak diterima, Sayyidina Umar tidak diterima. Mungkin engkau diterima Sayyidina Ali, kata kawan-kawan Sayyidina Ali. Maka Sayyidina Ali mengatakan, macam mana Sayyidina Abu Bakar aja ditolak, Umar aja ditolak, apalagi saya. Maka kata kawan-kawannya, Ali kamu kan beda daripada Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Cobalah try dulu, datang kepada Nabi. Siapa tahu kamu udah terima. Maka betul, Sayyidina Ali memberanikan diri. Pada waktu itu Sayyidina Ali masih muda, umurnya masih muda. Memberanikan diri dengan perasaan malu, takut datang jumpa dengan Nabi. Datang jumpa dengan Nabi, duduk di depan Nabi. Dia tak cakap apapun. Rasulullah tanya, ya Ali, mau apa datang ke sini? Diamlah. Ditanya lagi, wahai Ali, apakah karena Fatimah kamu datang ke sini? Iya. Iya kata Sayyidina Ali. Maka langsung Rasulullah mengatakan, ahlan wa sahlan wa marhaban. Ahlan wa sahlan wa marhaban, dua kata saja. Maka lepas itu Sayyidina Ali keluar, karena di luar surau tadi sudah menunggu kawan-kawannya untuk menerima kabar macam mana Sayyidina Ali tak diterima macam mana oleh Rasulullah untuk nikah dengan Sayyidah Fatimah. Akhirnya Sayyidina Ali keluar, ditanya oleh kawan-kawannya, Ali macam mana jawaban Nabi? Tak tahu saya. Tadi di dalam Rasulullah cuma cakap ahlan wa sahlan wa marhaban. Oh diterima itu, kata kawan-kawannya. Oh diterima itu, masa? Iya diterima. Maka tak lama kemudian Sayyidina Ali dipanggil oleh Rasulullah. Wahai Sayyidina Ali, kamu punya apa? Kamu punya uang enggak? Punya mahar enggak? Untuk dijadikan mahar nanti dengan putriku. Maka Sayyidina Ali mengatakan, ya Rasulullah, saya tak punya apa. Uang saya enggak punya, harta enggak punya. Jadi Rasulullah itu untuk mencari menantu, untuk mencari calon suami putrinya, tidak pandang dunia, tapi pandang ilmu, pandang derajat. Maka Rasulullah tanya kepada Sayyidina Ali, dulu kan saya pernah bagikan kamu baju besi waktu perang. Ya masih ada itu. Maka Nabi cakap, coba baju besi itu kamu jual kepada Sayyidina Utsman. Akhirnya baju besi tadi Sayyidina Ali tadi dijual kepada Sayyidina Utsman. Maka duit itulah, duit hasil penjualan baju besi itu dijadikan mahar untuk menikah dengan Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Sederhana hidupnya. Maka lepas itu Rasulullah panggil Sayyidina Bilal, kamu pergi sana belikan minyak wangi. Karena di antara sunnahnya kalau mau pengantin baru itu pertama itu minyak wangi. Kalau sekarang dekorasi macam mana saya mewah-mewah, kalau sekarang macam itu. Tapi dulu para sahabat yang pertama minyak wangi. Ini untuk apa? Untuk tafaul, supaya nanti kehidupan itu menjadi wangi, harmonis dan lain sebagainya. Maka Sayyidina Bilal beli minyak wangi, kemudian dibagi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tak lama kemudian Rasulullah kumpulkan seluruh para sahabat buat kenduri kecil-kecilan pernikahan antara Sayyidina Ali dengan Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Maka lepas pernikahan mereka berdua tidak boleh langsung tidur bareng. Tapi Nabi mengatakan, kalian tak boleh buat apa-apa, tunggu saya mai sini dulu. Saya mau pisjab, nanti saya mai sini baru kalian boleh tidur bareng. Nabi pergi keluar. Kemudian Nabi masuk ke rumahnya Sayyidah Fatimah, kepada rumahnya Sayyidina Ali. Nabi berdoa, ya Allah, lindungilah, aku berlindung kepada engkau
dan aku berlindung supaya engkau menjaga Sayyidina Ali, menjaga Sayyidah Fatimah dan anak-anak cucunya. Maka betul Rasulullah ambil ayat, kemudian ayat tadi dicipratkan kepada wajah Sayyidina Ali, kepada wajah Sayyidah Fatimah dan juga punggung-punggungnya, belakang-belakangnya. Maka tak lama kemudian, betul, mereka tidur. Ketika Nabi keluar, yang menutup pintunya langsung Rasulullah. Maka asbab pernikahan Sayyidina Ali dengan Sayyidah Fatimah, lahirnya orang yang sangat luar biasa, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Maka dulu ketika hamil pertama kalinya Sayyidah Fatimah, hamil melahirkan, Sayyidina Ali kan orangnya suka perang. Sayyidina Ali itu kuat orangnya, suka berperang. Maka ketika lahir Sayyidina Hasan, Rasulullah datang ke rumah Sayyidina Ali. Yang lahir laki-laki apa perempuan? Laki-laki. Sudah bagi nama? Sudah. Siapa namanya? Harb, kata Sayyidina Ali. Harb itu perang artinya. Karena Sayyidina Ali suka perang. Siapa namanya? Harb. Maka Nabi cakap ganti Hasan. Maka lahir anak yang kedua lagi. Laki-laki apa perempuan? Laki-laki. Nabi tanya kepada Sayyidina Ali, siapa namanya? Harb lagi, perang lagi. Nama anaknya dikasih nama perang. Kemudian Nabi mengatakan ganti Husain. Yang pertama Sayyidina Hasan, yang kedua Sayyidina Husain. Kemudian yang ketiga namanya Muhsin. Tapi Muhsin ini dia wafat, meninggal di waktu kecil. Kemudian yang anak yang keempat, yang kelima wanita. Yang keempat namanya Zainab. Yang mana Zainab ini dikenal dengan julukan Sirikan di Karbala. Karena dulu ketika terjadi pembantaian Ahlul Bait besar-besaran di daerah Karbala sana, maka Siti Zainab lah yang menyelamatkan bayinya Sayyidina Ali Zainal Abidin. Kemudian putri yang kelima Ummi Kulsum. Yang mana Ummi Kulsum ini nanti kawin dengan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an. Hidup dengan keluarga yang sederhana, makanan serba adanya dan lain sebagainya. Maka pada suatu hari Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain sakit sudah lama. Maka Sayyidina Umar dengan Rasulullah pergi untuk tengok macam mana keadaan Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Ditengok kenapa Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain tak sembuh-sembuh dari sakitnya. Maka Sayyidina Umar cakap dengan Sayyidina Ali, wahai Ali, coba kamu nadar, kamu berjanji gitu supaya Sayyidina Hasan cepat sembuh. Maka Sayyidina Ali mengatakan, saya berjanji, saya nadar, kalau Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain sembuh, saya akan puasa 3 hari. Maka dengar itu, bininya juga berjanji, Sayyidah Fatimah Az-Zahra, saya juga berjanji, kalau anakku sembuh dari penyakitnya, saya juga puasa 3 hari. Maka dengar itu Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain juga angkat tangan. Saya juga nadar, saya juga berjanji nanti kalau saya sembuh, saya juga berjanji puasa 3 hari. Maka ada orang yang kelima yang menjadi khotimnya, khotim itu pembantu Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain yang mengasuh pada waktu kecil pada waktu itu seorang wanita namanya Fiddah. Dia mengatakan, saya juga berjanji kalau Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain sembuh, saya ikut puasa 3 hari. Maka ketika 5 orang ini berjanji, langsung sembuh seketika. Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, Sayyidina Ali, Fatimah Az-Zahra, sama Fiddah tadi lepas berjanji, cakap macam itu langsung sembuh seketika, tidak menunggu esoknya. Maka betul, kebesokan harinya mau berpuasa. Mau berpuasa tapi bingung. Sayyidina Ali cakap dengan Sayyidah Fatimah, Sayyidah Fatimah, macam mana kita puasa? Kita tak ada makanan, tak ada minuman. Maka betul, di sebelah rumahnya Sayyidina Ali itu ada orang Yahudi. Ada orang Yahudi namanya Sam'un. Yang mana Sam'un ini dia punya tempat kerja. Maka Sayyidina Ali mengatakan, saya tak ambil kerja di tempat orang Yahudi, di rumahnya Sam'un. Maka betul, Sayyidina Ali datang ke Sam'un tadi, Sam'un, saya boleh tak ikut kerja? Soalnya nanti duitnya buat saya buka, buat saya bersahur katanya. Maka betul oleh Sam'un tadi dikasih 3 sok pintalan macam itu, kain kalau sekarang jahit baju macam itu contohnya. Maka betul
pintalan kain tadi dibagi kepada Sayyidah Fatimah, dikerjakan oleh Sayyidah Fatimah. Maka betul keesokan harinya berpuasa, sahur dari subuh sampai maghrib berpuasa. Ketika masuk hari pertama mau berbuka, sudah siapkan makanan, gandum pada waktu itu sudah mau dimakan. Bahkan Sayyidina Ali pada waktu itu sudah koyak itu rotinya. Mau dimakan, mau dimasukin ke mulutnya, tiba-tiba ada yang ketok pintu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa di luar? Saya orang miskin, katanya. Saya belum makan. Maka Sayyidina Ali tengok kepada Sayyidah Fatimah, macam mana? Kita mau buka nih, tapi di luar masih ada orang yang belum makan, katanya. Maka Sayyidah Fatimah cakap, "Oh apa? Kita kumpulkan gandum kita kumpulkan roti kita bagi orang miskin tadi." Akhirnya oleh Sayyidina Ali dibagi keluar, tidak jadi berbuka. Keesokan harinya mau berbuka lagi. Ketika mau berbuka ada orang ketok pintu lagi. Assalamualaikum. Siapa? Saya anak yatim. Maka Sayyidah Fatimah Az-Zahra tengok kepada wajahnya Sayyidina Ali, macam mana suamiku? Kita belum makan ini. Kita belum buka, sementara di luar sana ada orang yang lapar. Maka Sayyidina Ali mengatakan, "Oh tak apa, kita kumpulkan roti, kita bagi orang miskin di luar. Anak yatim di luar. Yang pertama orang miskin, yang kedua anak yatim." Kemudian hari ketiga berpuasa seperti biasanya, sudah masuk adzan maghrib, tiba-tiba ada orang ketok pintu lagi. Ketok pintu, siapa? Saya orang baru ditawan oleh orang kafir. Saya sudah lama diikat kaki saya, tangan saya, sekarang saya dilepas, saya lapar, katanya. Maka Sayyidah Fatimah mengatakan, hari pertama kita tak buka, hari kedua kita tak buka. Kalau hari ketiga tak buka, saya masih kuat, kata Sayyidah Fatimah. Tapi saya tak sanggup kalau tengok Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, katanya. Langsung menangis, langsung cakap Sayyidah Fatimah, tak apa, kita kumpulkan. Dibagi kepada orang yang luar tadi, orang yang baru ditawan tadi. Betul, bahkan lepas puasa, kondisi tubuhnya Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain pada waktu itu kurus. Matanya cekung, kulitnya kurus, badannya kurus. Maka Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain dibawa kepada Rasulullah, dirangkul oleh Sayyidina Ali untuk jumpa dengan Rasulullah. Ketika jumpa dengan Nabi terkejut, "Ya Allah, ada apa dengan cucuku? Kok macam ini tubuhnya?" Maka langsung Nabi mengatakan, angkat tangan, "Wa Kausah, ya Allah, pertolonganmu ya Allah. Ya Allah, pertolonganmu ya Allah." Maka langsung datang malaikat Jibril, "Ya Rasulullah, siap-siap sekarang. Allah akan bagi hidangan kepada keluarga Sayyidina Ali, kepada engkau ya Rasulullah." Maka Nabi tanya kepada malaikat Jibril, "Hidangan apa dari langit?" Maka Allah turunkan ayat, "Wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira." Wa yut'imuna at-ta'am, memberikan makanan, hubbihi, karena cintanya kepada Allah, miskinan, kepada orang miskin yang pertama tadi, wa yatiman, orang miskin yang kedua ketok pintu tadi, wa asira, dan tawanan. Asbab bersedekah, Allah turunkan ayat, wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Jadi keluarganya Nabi itu keluarga yang sederhana. Yang dicari itu kenikmatan-kenikmatan surga. Yang dicari derajat nanti di surga macam mana. Itu keluarga Sayyidina Ali dengan keluarga Fatimah Az-Zahra. Kemudian di antara cintanya sahabat lagi kepada Rasulullah, pada suatu hari Rasulullah khutbah kumpulkan seluruh para sahabatnya. Khutbah yang mana khutbah ini khutbah yang terakhir kalinya. Nabi berkhutbah, "Assalamualaikum, alhamdulillah, memuji Allah." Kemudian Nabi mengatakan, "Ansudukum billah wa bihaqqi alaikum faman kanat lahu kibali madlamah falyaqtassa minni qabla al-qisas yaumal qiyamah." Wahai sahabat-sahabatku,
saya memanggil kalian atas nama Allah. Saya bertanya kepada kalian atas nama Allah. Saya memanggil kalian atas nama Allah. Saya bertanya ke kalian, siapa yang pernah saya sakiti? Siapa yang pernah saya zalimi? Maka semua sahabat tadi tertunduk, diam. Mereka merasa tidak ada, Nabi tidak pernah menyakiti mereka. Nabi tidak pernah menzalimi mereka. Maka Nabi tanya lagi, wahai sahabatku, siapa yang pernah saya zalimi? Siapa yang pernah saya sakiti? Maka seluruh sahabat, Sayyidina Abu Bakar, Utsman, Ali, Khalid bin Walid, Zubair bin Awam tertunduk, malu, tidak mau berangkat kepala. Maka tiba-tiba dari luar Masjid Madinah ada orang tua masuk. Orang tua masuk, sudah sepuh, sudah tua, namanya Uqasah bin Mihsan. Mana Uqasah tadi mengatakan, ya Rasulullah, saya pernah engkau sakiti, saya pernah engkau zalimi, katanya. Maka Nabi tanya, Uqasah, keburukan apa yang telah aku berbuat kepadamu? Maka Uqasah mengatakan, dulu ketika peperangan tongkat engkau mengenai badanku, maka aku tidak terima, aku minta kisos kepada engkau sekarang. Maka Nabi mengatakan, ya Uqasah, pada waktu itu saya betul-betul tidak sengaja. Saya betul-betul tidak sengaja. Tapi Rasulullah perintahkan kepada Sayyidina Bilal, ya Bilal, intalik ila baiti Fatimah, yu'tini bihadif. Wahai Bilal, kamu sekarang pergi ke rumah Fatimah, ambil tongkat. Yang mana tongkat nanti akan digunakan oleh Uqasah untuk memukul badan saya. Maka Sayyidina Bilal ambil tongkat, kemudian tongkat tadi dibagi kepada Uqasah. Ketika Uqasah sudah pegang tongkatnya, Uqasah cakap lagi dengan Nabi, yang mana perkataan Uqasah ini membuat para sahabat semakin panas. Uqasah mengatakan, ya Rasulullah, dulu ketika tongkat engkau kena badan saya dalam keadaan tidak memakai baju. Maka saya minta kepada engkau sekarang, lepas baju engkau. Maka sahabat semakin panas. Uqasah, kamu gila punya mana? Panas. Sayyidina Abu Bakar panas, Sayyidina Umar panas. Mau dengar ucapan Uqasah tadi. Maka betul Nabi membuka bajunya. Ketika Nabi buka bajunya, maka nampak nur, tanda nubuah daripada tubuhnya Nabi. Ruangan itu menjadi bersinar, bahkan matahari pada waktu itu langsung tidak panas seketika, karena kalah dengan nurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka langsung Uqasah mau pukul itu tongkat, sudah dekat dengan Nabi, tongkatnya dilepas, harinya tidak jadi pukul Nabi, peluk Nabi. Maka Uqasah mengatakan, ya Rasulullah, tidak mungkin saya menyakiti engkau, tidak mungkin saya pukul engkau. Saya menyuruh engkau buka baju dengan harapan tubuh saya, kulit saya dengan kulit engkau bersentuhan. Maka Rasulullah mengatakan, wahai sahabatku, siapa yang mau tengok nanti kawan saya di surga, falyandur ila hadar rajul. Tengok ini Uqasah. Nanti Uqasah akan menjadi kawanku di dalam surga. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin tuan-tuan, puan-puan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau seseorang itu sudah betul-betul cinta dengan Nabi, betul-betul rindu dengan Nabi, maka semuanya akan menjadi lupa. Macam mana Sayyidina Bilal cinta dengan Nabi, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar cinta dengan Nabi. Kalau orang itu betul-betul cinta, maka dengar namanya saja sudah badannya gemetar.
Amma dalilu idza dzakartu Muhammadan sarat dhumu'ul asyiqina tasilu. Jadi tandanya orang itu betul-betul cinta, rindu dengan Nabi, dengan sahabat, bahkan dengan kekasihnya. Sarat dhumu'ul asyiqina tasilu. Walaupun orang itu mendengar-dengarkan diri, usaha tidak menangis, usaha tidak meneteskan air mata, tapi sarat dhumu'ul asyiqina tasilu, tanpa terasa air mata itu akan jatuh dengan sendirinya membasahi pipi-pipinya. Itulah cintanya sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dulu di negeri Yaman ada kampung namanya Kampung Diba. Di negeri Yaman ada kampung namanya Kampung Ad-Diba, Kampung Diba. Yang mana di dalam Kampung Diba ini ada seorang ulama besar, ada orang alim besar, namanya Syekh Wajihuddin Ad-Dibai. Namanya Syekh Wajihuddin Ad-Dibai. Maka pada suatu hari Syekh Wajihuddin Ad-Dibai ini mau buat satu safar, mau mengadakan satu perjalanan, yaitu untuk pergi ke Mekah, ke Madinah, untuk melaksanakan ibadah haji dan ibadah umrah. Maka betul ketika beliau sudah ada perancangan mau pergi ke Madinah, ke Mekah, maka seluruh penduduk Diba, seluruh penduduk kampung Diba tahu, dengar kalau Syekh Wajihuddin Ad-Diba mau pergi ke Mekah, ke Madinah. Maka seluruh kampung Diba musyawarat semuanya penduduk kampung Diba mau ikut sekali dengan Syekh Wajihuddin Ad-Diba ke Mekah, ke Madinah. Maka betul kumpul di satu lapang yang besar. Beliau mengatakan, kalian boleh ikut semua sekali dengan saya. Kalian siapkan kudanya, siapkan untanya, siapkan makanannya, siapkan pakaiannya. Maka betul seluruh kampung Diba persiapan ketika kumpul di satu lapang, sudah mau berangkat ke Mekah, ke Madinah. Tiba-tiba ada budak kecil yang datang. Umurnya 6 atau 7 tahun. Kemudian budak kecil tadi bertanya, "Ya Syekh, ini semua zaman Nabi mana?" Maka beliau mengatakan, "Kita semua mau pergi ke Mekah, mau pergi ke Madinah." "Madinah?" "Iya, ke Madinah." "Mau jumpa dengan Nabi?" Kata budak kecil tadi, "Iya, kita mau ngaji di makam Nabi." Maka budak kecil tadi mengatakan, "Ya Syekh, saya boleh tak pergi sekali dengan jamaah ini?" Maka beliau mengatakan, "Tak boleh, kamu masih kecil. Kamu tak kuat. Perjalanan kita sangat jauh dari Yaman ke Mekah, ke Madinah." Maka budak kecil tak boleh ikut, dia merajuk, menangis pergi ke belakang. Dia pintar, menangis pergi ke belakang, dia cari tempat yang kosong. Karena pada waktu itu unta-unta mereka, kuda-kuda mereka dikasih kain buat simpan makanan, buat simpan pakaian macam itu. Maka budak kecil tadi dia pergi ke belakang mencari unta, yang mana unta atau kuda tadi di bawahnya masih kosong, belum ada pakaiannya, belum diisi makanan. Maka betul budak kecil tadi dia sembunyi di bawah unta tadi, sembunyi di situ. Dia masuk mau ikut ke Mekah, ke Madinah. Maka akhirnya seluruh jamaahnya Syekh Wajihuddin Ad-Diba berangkat ke Madinah, ke Mekah, ke Madinah. Maka betul sehari, 2 hari, 1 minggu, 1 bulan perjalanan dari Yaman, dari kampung Diba ke Mekah dalam waktu 2 bulan, 60 hari. Karena naik unta, naik kuda pada waktu itu. Sampai di Mekah, kumpul lagi di satu lapang besar. Kumpul, kata beliau. Ketika kumpul, ketika ulama tadi mau ambil barangnya, terkejut. Ternyata di bawah kendaraannya ulama tadi terdapat budak kecil tadi sembunyi di situ. Maka ulama tadi terkejut, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un," katanya. Terkejut, "Buat apa kau sini?" "Saya ikut," katanya. "Bukankah kamu budak kecil yang dulu kita jumpa di Yaman?" "Iya, betul. Saya budak kecil yang dulu jumpa dengan kamu di Yaman. Yang saya minta izin pergi sekali tidak
engkau tidak izinkan, maka saya pergi ke belakang cari tempat kosong, saya sembunyi di sini. Maka dikumpulkan jamaahnya, ditanya, wahai budak kecil, kamu selama 2 bulan sembunyi di sini, kamu buat apa aja? Saya tak buat apapun, saya cuma cakap assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah. Saya cuma salawat kepada Rasulullah. Tidur macam mana tidur? 2 bulan saya tak tidur katanya. Makan macam mana makan? 2 bulan saya tak makan. 2 bulan saya tak minum. 2 bulan juga saya tidak buang kotoran. Macam mana? Karena cintanya dengan Nabi. Maka oleh ulama tadi diambil, oh ini anak budak luar biasa nih katanya. Akhirnya budak kecil tadi diajak untuk mengerjakan ibadah-ibadah haji, sa'i, kemudian tawaf dan lain sebagainya. Lepas mengerjakan ibadah haji, budak kecil tadi dibawa ke Madinah. Karena budak kecil tadi mau jumpa dengan makamnya Nabi. Dibawa ke Madinah, dari Yaman pergi ke Madinah. Betul, sampai di dalam Masjid Nabawi, oleh Syekh Wajiduddin tadi dibagi tahu, wahai budak kecil, ini kuburannya Sayyidina Abu Bakar, ini kuburnya Sayyidina Umar, ini kuburnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka budak kecil tadi senang, gembira karena jumpa bisa tengok kuburnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Langsung dia membaca syair. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika. Dia sambil menangis senang ketika dia melafazkan ya Habib. Dia tidak bisa melanjutkan, menangis sekencang-kencangnya sampai jantungnya ini pecah. Sampai jantungnya pecah, kemudian keluar daripada mulutnya darah. Karena sudah tidak kuat lagi. Sudah lama ingin jumpa dengan kuburnya Nabi, sudah lama rindu kangen dengan Nabi. Pada waktu itu terobati rindunya, terobati cintanya. Dia memuji Nabi sampai wafat seketika. Wafat di dalam Masjid Nabawi dekat kuburnya Nabi. Maka pada waktu itu sudah menjadi peraturan Raja Turki Utsmani pada waktu itu, sesiapa saja yang wafat, yang meninggal di dalam kota Madinah, kemudian orang tadi bukan asli penduduk Madinah, maka budak tadi, orang tadi tidak boleh, tidak diizinkan dikubur di dalam kota Madinah. Maka betul, karena budak tadi orang Yaman, orang kampung dia bukan asli orang Madinah. Sedangkan sudah menjadi peraturan Raja Turki Utsmani pada waktu itu, sesiapa saja yang meninggal di dalam kota Madinah, kemudian orang tadi bukan asli penduduk Madinah, tidak boleh dikuburkan di dalam masjid di dalam Madinah. Maka betul, budak kecil tadi dimandikan, dikafani, disolatkan dan dikubur jauh dari Madinah, di luar kota Madinah. Lepas dikubur terjadi banyak beribu-ribu keajaiban, keanehan. Hari pertama dikubur, maka hari pertama ini kuburan bergeser, pindah mendekat ke Masjid Nabawi, mendekat ke Madinah. Hari kedua geser lagi, hari ketiga geser lagi, sampai 1 minggu geser dekat dengan Nabawi, 1 bulan makin dekat, 2 bulan masuk ke Masjid Nabawi, ke dalam kota Madinah, sampai sekarang pun kuburan itu ada di sebelah kiri Masjid Nabawi sampai sekarang. Yang mana kalau kita pergi ke sana, kita tanya dengan orang-orang Arab yang asli di sana, ini kuburan dikenal dengan kuburan berjalan. Dikenal dengan kuburan berjalan. Ini adalah kuburannya dulu budak kecil yang sangat rindu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau orang itu sudah cinta, semuanya menjadi buta. Macam mana cintanya Qais dengan Laila. Qais itu kan dia sampai mendapat Qais Majnun. Majnun itu orang gila, karena cintanya Qais dengan Mbak Laila ini sudah cinta gila. Maka pada suatu hari, kenapa dinamakan Laila? Karena rambutnya Laila itu hitam pekat. Dan termasuk kesempurnaan seorang laki-laki atau wanita, kalau dia itu mempunyai warna rambut yang sangat hitam pekat, itu termasuk sempurna. Maka pada suatu hari Qais ditanya oleh kawan-kawannya, Qais, macam mana cintamu dengan Laila? Kamu hari-hari nyebut cinta Laila sampai cinta gila. Maka Qais mengatakan, araftu hawaha min qabli an a'rifal hawa, falamma araftuha
fasadafal qalbu khaliyan. Kata Qais. Araftu hawaha min qabli an a'rifal hawa. Sebelum aku kenal dengan Laila, aku tak tahu apa itu cinta. Sebelum aku kenal dengan Laila, aku tak tahu apa itu cinta. Apa sih cinta itu? Falamma araftuha fasadafal qalbu khaliyan. Maka ketika aku kenal dengan Laila, fasadafal qalbu khaliyan. Hati saya ini cuma cukup nama Laila saja. Lainnya tidak ada lagi. Fatamakana. Sudah penuh dengan nama Laila. Nah, itu cintanya Qais dengan Laila. Bahkan yang sering kita dengar, amru ala diyari diyari Laila, uqabbilu dal jidar wa dal jidar, wa ma hubbud diyari sagafna qalbi, walakin hubbu man sakana diyar. Itu cintanya Qais dengan Laila. Sekarang di akhir zaman banyak orang ngaku cinta dengan Rasulullah, tapi dia tidak mau ikut perintahnya Nabi. Bahkan dia langgar perintahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau kita ingin berjaya di mana-mana, kita selalu mengikuti sunnah-sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah semua bersedia insyaallah. Mungkin itu saja yang dapat kita sampaikan. Ada lebihnya daripada Allah Subhanahu wa taala, ada kurangnya karena daripada kita sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى سواء السبيل اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام أمتنا على دين الإسلام أمتنا على دين الإسلام اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة